Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di latihan OSN Olimpiade Sains Nasional untuk pelajaran IPS. Oke, ini kita lanjut di soal 16 sampai 20 ya, 5 soal. Oke, lanjut 16. Seorang anak yang berprestasi memiliki perilaku baik. Taruh dia langsung soal ya. Berdasarkan uraian di atas, ciri keluarga sebagai lembaga sosial. Garis bawahi lembaga sosial ditunjukkan pada pernyataan. Seorang anak yang berprestasi memiliki perilaku yang baik, mengalami pendidikan dan moral yang baik. Untuk membangun karakter positif ini perlu ada komunikasi intens, perhatian yang cukup dari orang tua dalam memantau perkembangan anaknya. Berdasarkan di atas, mana yang dia lembaga sosial. Oke, 1A, keluarga menjalankan fungsi ekonomi. Jelas enggak ya? Ini bagian ekonomi. 2, terbentuk dari hubungan darah perkawinan yang disahkan negara. Ini hukum ya. Yang ini ekonomi. Yang diminta tadi apa? Sosial ya. C, orang tua mengajarkan nilai dan norma sesuai harapan ayah. Inilah C, sosial ya. Nomor D, anak merupakan keturunan dari pasangan yang sah. Ini hukum di negara pasangan yang sah ya bisa ya kan. Ini agama ya kan, nggak nyambung. Oke, yang dimintanya apa? Sosial. Yang diminta sosial, maka dijawab sesuai yang diminta ya. Nomor 17, pada sebuah komplek perumahan perkotaan pengurus RW, coba langsung ya, apa nih? Berdasarkan ilustrasi di atas, pengurus RW sedang melaksanakan salah satu fungsi lembaga sosial lagi. Oke, dia minta dengan sosial lagi. Pada suatu komplek perkotaan pengurus RW melarang rumah tinggal dijadikan tempat kos bagi pendatang. Lalu dapat karena rumah kos dijadikan tempat pelanggaran hukum seperti narkoba dan zina. Yang mana dia yang RW ini melakukan tugas fungsi sosial? A, menerapkan nilai dan norma. Dia menerapkan apa? Dia kan mencegah tadi ya. B, menjaga keutuhan masyarakat. C, memberikan pedoman berperilaku. Dia nggak sedang berpidato, ceramah. D, melakukan pengendalian sosial. Ini ya, dia melakukan sedang pengendalian. Rumah nggak boleh dijadi kos-kosan di daerahnya, ya kan? Sip. Lanjut 18, perundungan, bullying seringkali dialami anak di sekolah. Berikut ini faktor eksternal yang dapat mendorong terjadinya perundungan. Ketika saat bermain dengan teman, lemahnya sanksi kebijakan, kurangnya pengawasan guru pada aktivitas anak, rendahnya solidaritas kelompok antar siswa. Bullying seringkali dialami anak, faktor eksternal. Oke, dia minta eksternal, bukan internal ya. Berarti kita tengok yang dari luar sekolah. Ini dalam sekolah. Pengawasan guru dalam sekolah, internal. Kehadiran siswa, internal. Ayo udah, ini B ya. Yang kita langsung ke eksternal, ke pemerintah. Kita salahkan pemerintah gitu ya, karena lemahnya sanksi, hukuman atau kebijakan pemerintah mengenai bullying. Jadi gampang aja. Contohnya kena anak-anak nggak dipenjara gitu ya. Padahal udah anak SMA, udah SMP. Gitu ya. Oke. SD juga gitu ya, nggak ada hukuman sama kelompok keluarganya, orang tuanya gitu. Jadi bahkan ada orang tua pelaku yang membela. Ini karena pemerintah nggak punya sanksi. Kalau internal gini ya, siswa nggak hati-hati, gurunya entah ngapain, kelompok kawan-kawannya pun nggak punya saling menjaga gitu ya. Oke lah. Sip. Nomor 19, suasana langsung ya. Mana yang ditanya? Faktor penyebab terjadi gesekan sosial. Oh, ini gesekan sosial, nanti ada benturan sosial, benturan peradaban. Kita mau gesekan sosial yang memicu konflik. Jadi buat konflik adalah kita baca ya, suasana desa selalu semarak dengan bulan Ramadan, menurut agama Islam. Meskipun terdapat banyak masyarakat menganut agama lain, kondisi sosial ekonomi mereka bersama. Oke, ini sama.
yakni dikategorikan miskin dan merupakan buatan Allah. Suatu ketika terjadi gesekan karena kesalahan dalam mengenai bantuan sosial yang diberikan oleh salah satu ormas saat bulan Ramadan. Kelompok non-muslim melakukan protes atas bantuan sosial yang diberikan bagi umat muslim, padahal mereka juga masuk penduduk miskin. Wah, ini komunikasinya nih berantakan. Sosialisasi kan, momen pemberian bantuan sosial dilakukan saat bulan. Apa yang membuat konflik? Tidak ada kejelasan informasi tentang bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat. B bisa, C bisa, komposisi penerima bantuannya tidak lebih ke sosialisasi ya. Ini nggak dibuat apa kriteria salah-salan, seringkali kayak gini ya, di mana-mana gitu, misinformasi. Jawabannya C. Nomor 20, berikut dampak globalisasi pada perubahan tatanan sosial di masyarakat. Tentukan benar atau salah. Penyerapan kata asing dalam bahasa Indonesia ini dampak globalisasi pada perubahan tatanan sosial. Betul? Bagus lah ya kan. C apa? A apa nih ya, perkembangan teknologi dalam tata kelola perbankan. Betul, kita punya QRIS, kita yang terbaik QRIS kan. Perkembangannya keragaman kuliner lokal akibat masuknya makanan asing. Dampak globalisasi, berkembangnya keragaman kuliner lokal akibat masuknya makanan asing. Enggak gitu juga ya, berkembangnya gaya hidup hedonis. Oh, ini pasti nih, jadi hedon kita ya. Oke, itu dia. Itu sampai 20 itu aja. That's all for today. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.